Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin soal satu perubahan yang fundamental banget di dunia pendidikan kita. Namanya pembelajaran mendalam. Ini bukan cuma sekedar metode baru loh, tapi lebih kayak sebuah visi baru untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ajak Anda mikir dulu deh, coba renungin sebentar. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang lagi dihadapi sistem pendidikan kita sekarang? Pertanyaan ini penting banget karena inilah yang jadi alasan kenapa kita butuh perubahan besar. Jawabannya ada di angka ini. Kurang dari 1%. Gimana? Kaget kan? Angka ini adalah persentase siswa kita di Indonesia yang benar-benar menguasai higher order thinking skills atau yang biasa kita sebut HOTS. Ini data dari hasil PISA terbaru loh, kurang dari 1%. Nah, coba deh lihat data ini biar lebih kebayang. Di grafik PISA 2022 ini kelihatan jelas banget. Mau itu di kemampuan membaca, matematika, atau sains, mayoritas siswa kita, ya lebih dari 99% itu, cuma nyangkut di level 1-3. Itu tuh level kemampuan berpikir dasar. Yang bisa sampai ke level 4 ke atas, sedikit sekali. Ini teman-teman adalah krisis yang harus kita hadapi bareng-bareng. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah konsep pembelajaran mendalam ini muncul sebagai jawaban, sebagai strategi untuk menghadapi tantangan besar tadi. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Gampangnya gini, ini tuh pendekatan yang memuliakan setiap individu. Tujuannya adalah menciptakan proses belajar yang sadar, penuh makna, dan pastinya menyenangkan. Caranya, lewat pengembangan yang holistik. Jadi yang diasah itu lengkap, bukan otaknya doang, tapi juga hati, rasa, dan raganya. Yuk, kita kupas satu persatu prinsipnya. Yang pertama adalah berkesadaran. Maksudnya apa? Siswa itu didorong buat jadi pembelajar yang aktif. Mereka sadar kenapa mereka belajar, tujuannya apa, dan motivasinya itu datang dari dalam diri sendiri, bukan karena disuruh-suruh. Kedua, dan ini penting banget, adalah bermakna. Pembelajaran itu harus relevan. Siswa harus ngerasa kalau apa yang mereka pelajari di kelas itu ada gunanya buat hidup mereka. Jadi pelajaran di kelas itu nggak ngawang-ngawang, tapi nyambung sama dunia nyata. Lanjut, yang ketiga, menggembirakan. Ini soal suasana. Proses belajar harus positif dan bikin semangat. Soalnya gini, kalau anak-anak seneng belajarnya, enjoy gitu, materi bakal lebih gampang nempel di kepala dan di hati mereka. Dan prinsip yang terakhir, memuliakan. Intinya, ini soal respek. Baik guru maupun siswa, semuanya saling menghargai potensi dan martabat masing-masing sebagai manusia. Inilah fondasi buat membangun hubungan yang sehat dalam sebuah ekosistem belajar. Oke, kita udah tahu prinsipnya. Terus prakteknya di lapangan gimana? Nah, ada 3 langkah baru dalam proses belajarnya. Prosesnya itu kayak siklus, ada 3 tahap utama. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pertama, mereka harus paham dulu konsepnya, benar-benar paham ya. Kedua, mereka mengaplikasikan atau menerapkan pemahaman itu dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, mereka merefleksikan, mikirin lagi apa yang udah dipelajari, apa yang berhasil, apa yang kurang. Dan siklus ini muter terus. Tapi, tunggu dulu. Perubahan ini nggak akan jalan kalau cuma di kelas aja. Supaya pembelajaran mendalam ini beneran efektif, harus ada dukungan dari sebuah ekosistem belajar yang lengkap. Jadi, ekosistem ini tuh dibangun di atas 4 pilar penting. Cara guru mengajar yang inovatif, adanya kemitraan antara sekolah dan pihak luar, lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, dan tentunya pemanfaatan teknologi digital. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Dikatakan bahwa pendekatan ini menggeser kendali belajar dari hanya guru menjadi kolaborasi bersama. Artinya, belajar itu bukan lagi guru yang ngendaliin semuanya, tapi jadi kerja bareng antara guru, siswa, orang tua, bahkan komunitas. Oke, biar nggak abstrak-abstrak amat, kita lihat contoh nyatanya yuk. Gimana sih semua ini bekerja? Kita ambil contoh proyek ekosistem Sungai Ciliwung. Di proyek Ciliwung ini, kita bisa lihat keempat pilar tadi benar-benar jalan. Siswa bermitra langsung dengan komunitas peduli Ciliwung, mereka turun ke lapangan, wawancara warga, ini jadi lingkungan belajar yang nyata. Mereka pakai gadget dan internet untuk riset dan kerja kelompok. Dan puncaknya, mereka nggak cuma belajar teori, tapi beneran merancang dan presentasi solusi nyata buat masalah polusi di sana. Nah, ini baru namanya belajar yang bermakna. Nah, terus ujung-ujungnya mau mencetak lulusan yang seperti apa sih dengan cara ini?
Tujuannya adalah membentuk profil lulusan masa depan yang siap tempur, menghadapi tantangan zaman. Ini nih, beberapa dari 8 bekal yang mau dikasih ke lulusan kita. Bukan lagi soal hafal mati, tapi soal penalaran kritis, kreativitas, jago kolaborasi dan komunikasi, dan juga mandiri. Nah, ini kan skill-skill yang beneran kepake di dunia nyata, ya kan? Jadi, intinya begini, tujuannya itu jauh lebih besar dari sekadar nilai di rapor. Ini soal membentuk manusia yang utuh, yang siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk masa depan Indonesia. Ini soal investasi jangka panjang buat sumber daya manusia kita. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kita semua renungkan. Transformasi sebesar ini jelas nggak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah atau sekolah. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita semua, entah sebagai orang tua, sebagai profesional, atau sebagai bagian dari masyarakat, bisa ikut andil, ikut mewujudkan pendidikan impian ini?